Satuan Polisi Pamong Praja, pemadam kebakaran, dan Linmas Kota Kediri terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks di lapangan. Sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, personel Satpol PP dituntut memiliki kedisiplinan, ketegasan, dan profesionalisme yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas. Untuk itu, Satpol PP Kota Kediri menggelar kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari lingkungan Satpol PP Kota Kediri sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan personel, baik secara fisik, mental, maupun teknis. Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut diawali dengan materi dasar peraturan baris berbaris atau PBB yang diberikan oleh personel Brimob Kediri. Materi ini bertujuan untuk membentuk karakter disiplin, ketegasan, kecepatan bertindak, serta kesiapsiagaan anggota saat menjalankan tugas penertiban maupun penegakan peraturan daerah. Menurut Paulus, anggota Satpol PP tidak hanya dituntut mampu bertindak tegas dalam menegakkan aturan, tetapi juga harus mengedepankan pendekatan yang humanis kepada masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas personel menjadi kebutuhan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Selain latihan fisik dan pembinaan kedisiplinan, para peserta juga mendapatkan materi di dalam kelas dari jajaran Brimob terkait tata cara pergantian jaga, serah terima tugas, hingga prosedur pelaksanaan tugas lapangan yang efektif, terukur, dan profesional. Saya pribadi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Pelatihan ini bukan sekedar rutinitas atau formalitas, ya, jadi bukan untuk penyerapan anggaran saja. Tahun depan, kalau saya masih bersama dengan panjenengan, mudah-mudahan saya akan terus tingkatkan, ya. Seperti yang saya janjikan pada pelaksanaan apel yang diikuti oleh semua anggota, saya akan memperjuangkan kesejahteraan panjenengan. Tahun depan insya Allah ada PMT, ya, pemberian makanan tambahan, ya, untuk Satpol PP, ya. Bukan perjalanan dalam daerah itu pasti ada, ya, tahun depan saya upayakan dan disetujui oleh Mbak Wali. Tapi ada ditambah lagi PMT, ya, pemberian makan tambahan, ya, apakah itu nanti susu atau kacang hijau, biar untuk semangat lagi, ya. Yang gemuk seperti Pak Margo tambah gemuk, ya. Ya. Rekan-rekan prajawibawa sekalian, tantangan tugas kita di lapangan terus berkembang pesat, ya. Satpol PP saat ini tidak hanya dituntut untuk menertibkan pedagang kaki lima atau menjaga aset daerah, melainkan telah bergeser ke arah penegakan hukum. Jadi kita tidak hanya menertibkan PKL, tapi sudah penegakan hukum. Nah, kalau penegakan hukum ini rekan-rekan semua berarti harus tahu hukum. Paling tidak sedikit tahu hukum. Meskipun teman-teman mungkin ada yang nyun sewu, ya, nyun sewu, mohon maaf, mungkin ada yang hanya sampai SMA, sampai sarjana hukum, tapi paling tidak sedikit tahu hukum. Supaya pada waktu bertindak itu kita tidak digugat oleh orang yang kita menganggap kita rugikan. Nah, ini yang perlu kita berikan pelajaran-pelajarannya. Salah satunya adalah mengawal penerimaan negara dan daerah melalui pemberantasan peredaran rokok dan cukai ilegal yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Vicky, ya. Mungkin di Kota Kediri sudah semakin berkurang, tetapi kita harus waspada. Karena terakhir kemarin saya lihat TV, penemuan cukai palsu itu justru ada di wilayah Kota Kediri, meskipun peredarannya ada di Jawa Tengah, tetapi ada di sini tempatnya. Oleh karena itu rekan-rekan semua kita tetap waspada, ya, tetap waspada. Nanti ketika teman-teman dilibatkan oleh Bu Lilin untuk operasi pasar peredaran rokok ilegal ini, teman-teman bisa mengerti caranya bagaimana. Jangan tanya kepada pedagangnya, aku tuku rokok segenek cukai nanti, rokok sing palsu genek gak. Nah, itu ya pasti mereka sembunyikan, ya. Teman-teman harus apal itu, ya, apal mereknya. Aku tuku sendang biru, nah gitu. Nah, kalau dijuali berarti itu rokok palsu, kan begitu. Jadi
tekniknya nanti banyak teknik nanti akan disampaikan oleh beliau. Perlu kita sadari bersama, wilayah kita merupakan salah satu area yang strategis, namun juga rawan terhadap potensi rembesan dan peredaran barang kena cukai ilegal, terutama rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, maupun rokok dengan pita cukai yang salah personalisasi. Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah Satpol PP Kota Kediri, Lilin Nuryani, menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan memberikan pembekalan kepada peserta kegiatan. Salah satu narasumber yang hadir adalah motivator asal Surabaya, Andri Suyanto, yang memberikan materi penguatan mental, membangun semangat kebersamaan, serta meningkatkan motivasi kerja para personel. Tak hanya itu, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri yang memberikan pemahaman terkait pengawasan serta penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Materi tersebut menjadi penting karena didukung melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Para peserta dibekali pengetahuan mengenai ciri-ciri rokok ilegal, pola peredarannya, hingga langkah-langkah yang harus dilakukan saat menemukan pelanggaran di lapangan. Untuk menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks, maka diperlukan aparatur yang tidak hanya tegas, humanis, dan berintegritas, tapi juga profesional. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan peningkatan SDM untuk penyegaran, peningkatan kompetensi, serta penguatan mentalitas anggota untuk menjalankan tugas di lapangan. 2. Bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada bulan Mei tahun 2019 yang lalu sudah secara resmi memulai kampanye yang bertajuk Gempur Rokok Ilegal, dan sampai saat ini masih berjalan. Ini dengan tujuan utama adalah untuk menekan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Ya, kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal merupakan kegiatan kolaborasi antara pemerintah daerah, KPP Bea Cukai, dan aparat penegak hukum di tempat. Kemudian yang keempat, bahwa tingkat pemahaman pelaksana kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal belum sepenuhnya sama, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM bagi pelaksana kegiatan tersebut. 2. Maksud dan tujuan pertama, untuk meningkatkan kualitas, disiplin, dan profesionalisme anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas penegakan hukum daerah dan pelayanan masyarakat. Tujuan kedua, untuk memberikan pembekalan kepada pelaksana kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal, terutama khususnya untuk rokok ilegal. 3. Untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman seluruh pelaksana kegiatan terhadap ketentuan di bidang cukai dan tata cara penindakan rokok ilegal. Kemudian keempat, untuk meningkatkan kemampuan dalam penggalian informasi dalam penanganan pelanggaran peraturan. Dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 mulai pukul 6 pagi sampai dengan selesai, bertempat di Satuan Brigade Mobil Polda Jatim Detasmen C, pelopor Subdetasemen 1 di Jalan Veteran Kota Kediri. Jumlah peserta 100 orang pelaksana kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal dari unsur pemerintah daerah. Materi kegiatan yang akan disampaikan dari Bea Cukai terkait pengetahuan di bidang cukai secara umum dan teknis pengumpulan informasi cukai hasil tembakau. Dan yang kedua, skema penindakan rokok ilegal serta peraturan Menteri Keuangan nomor 22 tahun 2026. Dan tadi yang sudah dilaksanakan latihan peraturan baris berbaris serta strategi kerjasama antar hukum. Dan materi yang terakhir, komunikasi efektif, nanti adalah trik untuk penggalian informasi. Adapun narasumber yang dihadirkan, yang pertama dari KPPBC Tipe Media Cukai Kediri, yang kedua dari motivator, yang ketiga nanti dari Satuan Brigade Mobil Kediri. Terakhir untuk biaya, sumber dana dan biaya kegiatan ini dibiayai oleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2026. Demikian laporan kegiatan peningkatan kapasitas SDM. Semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar serta bermanfaat untuk menambah pengetahuan
dan meningkatkan kualitas anggota Satpol PP. Demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kegiatan ini, Satpol PP Kota Kediri berharap seluruh personel semakin siap menghadapi dinamika tugas yang terus berkembang, sekaligus mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dengan semangat disiplin, profesionalisme, dan pengabdian, Satpol PP Kota Kediri berkomitmen untuk terus hadir selama 24 jam dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat Kota Kediri. Hari ini Satuan Polisi Pamong Praja, Damkar, dan Dinmas Kota Kediri melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas secara internal untuk anggota Satpol PP dan Dinmas yang diikuti kurang lebih oleh 3 peleton atau kurang lebih 100 orang. Yang mana untuk latihan peningkatan kapasitas ini kita mau ada materi seperti latihan dasar PBB, ya, baris berbaris, karena saya lihat teman-teman ini PBB-nya kurang begitu baik. Nah, ini untuk melatih kedisiplinan, untuk melatih ketegasan, untuk melatih kecepatan dari teman-teman Satpol PP. Maka saya bekerja sama dengan teman-teman yang ada di Brimob untuk melatih mereka supaya mereka lebih tanggap lagi, lebih terginas lagi, ya, apabila kita turunkan untuk sesuai dengan tugas mereka, penertiban maupun penegakan perda, mereka bisa bekerja dengan baik, meskipun tetap harus secara humanis, namun ada ketegasan. Ya, pelatihan hari ini nanti diawali dari pelatihan dasar kemiliteran, dalam hal ini adalah PBB, pelatihan baris berbaris, kemudian akan dilanjutkan dengan pelajaran di kelas. Ya, nanti ada beberapa materi baik dari teman-teman Brimob terkait pergantian jaga, kemudian terkait dengan pada waktu kegiatan-kegiatan di lapangan, serah terima tugas dan sebagainya, itu akan dilatih oleh teman-teman dari Brimob. Saya berharap nanti Pak Danki Brimob, Pak Joko Widodo bisa melatih, tetapi kami serahkan pada Brimob siapapun narasumbernya.